Baik, sebelumnya selamat sore, selamat pagi, atau selamat malam. Perkenalkan nama saya Mahendra Yudananto. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi terkait tentang energi terbarukan. Nah, di sini saya mendapatkan literatur dari beberapa jurnal dan di sini saya mendapatkan judul dengan judul Penerapan Teknologi Energi Terbarukan melalui Model Science Technopark di Desa Kiama Kepulauan Talaut. Nah, perkenalkan nama saya Mahendra Yudananto dengan NIM 214808719668 kelas TRPPS 21. Oke. Baik, kita masuk ke bab pendahuluan, di mana Desa Kiama yang terletak di Pulau Karakelang menjadi desa mitra untuk pengembangan sentra Sains Teknopark berbasis energi terbarukan yang memiliki potensi energi surya, energi angin, dan energi biomas. Keterbatasan akses listrik ini disebabkan oleh ketersediaan listrik yang tidak secara kontinu 24 jam dan seringnya terjadi pemadaman listrik baik siang maupun malam yang dialami oleh masyarakat di pulau ini. Nah, sehingga dari latar belakang ini menjadikan Desa Kiam ini menjadi pusat pengembangan sentra sains teknopark. Nah, ini tujuan dari pengembangan sains teknopark yang berada di Desa Kiaman tersebut. Yang pertama adalah pembangunan sains teknopark berbasis energi terbarukan di Desa Mitra sebagai model tempat diseminasi dan sosialisasi teknologi tepat guna bagi masyarakat. Yang kedua, introduksi dan diseminasi teknologi tepat guna berbasis energi terbarukan, yakni energi surya, energi angin, dan energi biogas yang terhubung jaringan PLN off-grid untuk fasilitas umum sehingga dapat membantu menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih nyaman. Sehingga ketika listrik yang tidak kontinu dari PLN tersebut bisa menjadikan alternatif bagi di masyarakat desa Kiama dengan menggunakan energi terbarukan yakni dari energi surya, energi angin maupun energi biogas sehingga diharapkan ke depannya akan menolong atau membantu dari masyarakat Kiama tersebut. Nah, berikut adalah metodologi penelitian yang dilakukan untuk menjadikan desa Kiama menjadi desa mitra untuk pengembangan sains teknopark. Yang pertama dilakukan identifikasi kebutuhan masyarakat, yakni survei, di mana survei itu dilakukan dari beberapa narasumber yang dari warga tentang gimana sih listrik yang didapatkan di Desa Kiama dan dilakukan identifikasi seperti eh, penyusuran penyusuran titik-titik listrik apakah itu masih berfungsi dan sebagainya. Nah, yang kedua dilakukan perancangan. Nah, setelah dilakukan identifikasi survei itu kemudian dilakukan perancangan perancangan terkait bagaimana sih akses atau sistem yang akan dibuat di desa Kiamat tersebut. Nah, yang ketiga ada pembangunan. Pembangunan ini akan dilaksanakan di beberapa titik, mungkin seperti di sekolah, terus di desa, di rumah kepala, di di kepala desa, terus kemudian ada di balai desa. Nah, ini nanti pembangunan akan dilakukan dengan dua tahap yang tadi perancangan dan identifikasi kebutuhan. Nah, yang keempat adalah pendampingan operasional, di mana nanti kepada masyarakat akan didampingi, akan disosialisasikan terkait bagaimana sih pemeliharaan, bagaimana sih penggunaan, dan bagaimana bagaimana sistem ini akan bekerja dan bagaimana sistem ini akan mampu menolong masyarakat yang ada di desa kiamat tersebut. Nah, yang kelima ada evaluasi penerapan teknologi tepat guna kepada masyarakat. Nantinya dari desa mitra ini dalam pengembangan teknologi tepat guna nanti akan didapatkan evaluasi untuk untuk kegiatan atau untuk pembangunan selanjutnya. Nah, ini adalah dari pembahasan hasil pembahasan ya. Yang pertama adalah pembangunan sains teknopark berbasis energi terbarukan secara terintegrasi dan satu rumah tahan gempa sebagai contoh implementasi dan pelatihannya. Berikut adalah contoh dari bangunan yang sudah dilakukan atau sudah dibangun dengan teknologi tepat guna yang dimana material dari bangunan tersebut menggunakan bahan material kayu sehingga dia akan menjadi rumah yang tahan gempa. Kemudian di atasnya ada energi panel surya digunakan di mana dimanfaatkan untuk
penggunaan listrik bagi masyarakat sekitar. Nah, kemudian adalah peningkatan pengetahuan masyarakat desa mitra berupa jasa pelatihan dan pendampingan tentang sistem berbasis energi terbarukan. Nah, ini yang dimaksudkan di pendampingan tadi, di mana akan dilakukan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat, baik offline maupun online, baik daring maupun luring, sehingga masyarakat itu bisa menggunakan sistem ini dan bisa memanfaatkan sistem yang sudah dikembangkan di desa Kiamat tersebut. Nah, ini adalah penerapan pembangkit listrik tenaga surya skala kecil sebagai diseminasi teknologi energi terbarukan di desa Kiamat yang berlokasi di fasilitas umum yaitu gereja, masjid, jalan umum, kantor desa, dan sekolah. Ini adalah contoh penerapan ada di masjid untuk lampu dan di desa-desa sebagai berikut. Nah, ini ada penerapan 2 unit pembangkit listrik tenaga angin skala kecil di lokasi Sains Teknopark Rumah Energi Terbarukan. Nah, tidak hanya energi surya saja seperti yang disinggung di tujuan. Di sini ada energi listrik, pembangkit listrik dengan energi angin, energi listrik, energi biogas dan sebagainya. Nah, di Desa Kiamnya sudah dibangun 2 unit pembangkit listrik tenaga angin skala kecil guna pemanfaatan listrik, di mana yang tadinya desa itu tidak kontinu 24 jam, diharapkan bisa kontinu 24 jam. Nah, ini yang terakhir adalah penerapan 1 unit pembangkit listrik tenaga biogas skala rumah tangga sebagai unit contoh. Nah, didapatkan kesimpulan bahwasanya program pengembangan desa mitra ini menghasilkan pembangunan 6 unit pembangkit listrik tenaga surya, 2 pembangkit listrik tenaga angin, dan 1 unit pembangkit listrik tenaga biogas skala rumah tangga. Peningkatan dan pemahaman masyarakat terhadap teknologi tepat guna basis energi terbarukan dilakukan melalui pendampingan tim dan pelatihan secara dalam jaringan daring dan luar jaringan luring untuk kelompok masyarakat mitra dan dapat dilaksanakan. Sehingga nantinya sistem ini akan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alternatif di mana beberapa latar belakang dan beberapa permasalahan yang terjadi di desa Kiamat tersebut bisa tertangani dengan program pengembangan desa mitra. Baik, sekian presentasi atau diskusi dari saya terkait tentang energi terbarukan dengan studi kasus di Desa Kiamas sebagai pusat pengembangan teknopark dengan energi terbarukan seperti energi biogas, energi listrik, bahkan energi angin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.